Fahri angkat bicara, janji utang lunas usai berkuasa itulah bentuk korupsi. Ya kalau Anda misalnya minjem uang, ya kan, dengan mengatakan nanti kalau menang nggak usah nggak usah dilunasi. Oke, uangnya hilang nggak? Kan nggak hilang uangnya. 50 miliar itu kan tetap uang kan harus tetap dikompensasi. Dari mana? Dari kekuasaan. Nah itu masalahnya. Jadi ya tolonglah, ini saya tidak kritik orang, saya tidak bermaksud dengan orang, tapi cukuplah ya, perjanjian-perjanjian seperti ini di belakang layar dengan siapapun yang mengikat pejabat publik sehingga nanti di ujung pejabat publik itu tidak menjalankan kekuasaannya secara transparan karena ada deal di belakang layar itu dirugikan. Pak, ini artinya masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, ya. Dan ketika kita berbicara soal masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, kita nggak hanya membicarakan informasi-informasi dari Pak Taslim misalnya, atau dari Bang Andi atau Bang Geis, yang dimana mereka sudah jelas-jelas pro Anies, ya. Di sini ada juga informasi-informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat, yaitu apakah betul perjanjian itu ada atau tidak. Nah, hasil dari dua ikhtiar tersebut, kemudian Bang Sandi memilih untuk merelakan. Ya, common sense saja. Kalau sudah Bang Sandi mengatakan merelakan, ini artinya utang itu ada. Tapi pasti aibnya Anies makin terkuak di masyarakat. Apa yang selama ini dicitrakan ke Anies rontok satu-satu, bukan oleh orang lain, tapi oleh kelakuan Anies sendiri. Dan yang menarik adalah yang membongkar kebobrokan Anies itu pendukungnya sendiri. Mulai dari soal piutang yang ternyata banyak banget, lalu juga soal perjanjian yang dibuat Anies di waktu lalu ke orang-orang yang saat ini orangnya masih ada, terbuka satu-satu. Ternyata memang Anies gak cukup punya kredibilitas, jangankan buat nyapres. Ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja, dia ngemis sana sini dan akhirnya dapat pinjaman dari Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Fahri Hamzah menyebut janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi. Fahri Hamzah menyampaikan hal tersebut lewat akun Twitternya, yaitu Fahri Hamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, kata Fahri Hamzah dalam tweetannya seperti dilihat di detik.com Senin 13 Februari lalu. Fahri Hamzah menyebut harusnya seorang tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju. Kalau jadi kandidat yang ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, ucapnya. Fahri Hamzah lalu menjelaskan lebih lanjut soal cuitannya itu. Dia menyampaikan pernyataannya itu bukan dimaksud untuk figur tertentu, melainkan kritik terhadap cara-cara seperti itu. Itu bukan soal individu, tapi sistem pembiayaan pemilu dan kampanye. Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu harusnya dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Sebab itulah awal mula dari mengelola ruang publik secara tidak transparan. Karena di belakang layar ada janji lain, ujar Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga sempat bertanyakan terkait lunasnya utang Anies Baswedan jika memenangkan Pilkada 2017. Dia mengaku heran dengan klausul itu. Sebagai informasi, belakangan beredar secari kertas surat perjanjian utang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di media sosial, yang mana salah satu poin menekankan bahwa utang tersebut lunas jika keduanya memenangkan di Pilkada 2017. Kenapa bisa lunas? Jawab Fahri Hamzah ketika ditanya soal perjanjian Anies Baswedan. Namun demikian, dia menegaskan kembali kritikan bukan dimaksudkan kepada sosok-sosok tertentu, termasuk Anies Baswedan.
Dia menyebut ini hanya pelajaran bagi semua pihak di masa depan. Ini kritik sistem, bukan tentang orang-orang sebagai pelajaran agar di masa depan tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di belakang layar yang bisa merugikan rakyat dalam pengelolaan negara, pikirnya. Ya kalau Anda misalnya minjem uang, ya kan, dengan mengatakan nanti kalau menang nggak usah, nggak usah dilunasi. Oke, uangnya hilang nggak? Kan nggak hilang uangnya. 50 miliar itu kan tetap uang kan? Kan harus tetap dikompensasi dari mana? Dari kekuasaan. Nah itu masalahnya. Jadi ya tolonglah, ini saya tidak kritik orang, saya tidak bermaksud dengan orang, tapi cukuplah perjanjian-perjanjian seperti ini di belakang layar dengan siapapun yang mengikat pejabat publik sehingga nanti di ujung pejabat publik itu tidak menjalankan kekuasaannya secara transparan karena ada deal di belakang layar. Kita kalau mau bersih dari korupsi, begini cara kita mengelola negara, hentikan ada permainan di belakang